Berdasar tentang partai lokal itu saya nyatakan sah. Apapun alasan di luar daripada mekanisme siapapun bertindak atas nama undang-undang atau hukum di negara Republik Indonesia, itu kan pikiran manusia seseorang tidak berdasar. Apakah itu pemerintah pusat atau pemerintah Provinsi Papua, inti dari semua itu adalah proses dan mekanisme pengesahan sebuah produk telah kami laksanakan secara sah di dalam sebuah sidang paripurna. Sehingga saya juga berani katakan sudah sah dan legal sebuah partai lokal atau yang sudah berjalan ini adalah salah satu. Ini kan salah satu kalau sudah perda sus partai lokal itu sudah sah, itu kan bisa juga 2-3 partai lokal. Sehingga yang sudah jalan adalah Partai Lokal Papua Bersatu. Saya nyatakan itu sah. Kemudian setiap pihak yang terkait dengan partai politik, baik itu Kementerian Hukum HAM yang disebut sebagai lembaga yang mendaftarkan organisasinya partai lokal ini, mereka sudah telah melaksanakan kewajibannya. Mereka sudah mendaftarkan diri. Itu pertama. Yang kedua adalah bagaimana aturannya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa saya nyatakan partai lokal itu sudah sah demi hukum. Begitu 30 hari sudah lewat, itu dinyatakan sah dan laksanakan. Sehingga itu. Dan lembaga lain, Biro Hukum juga segera memperjelas penomoran, segera masukkan lembaran daerah. Kalau di undang-undang itu disebut masuk di lembaran negara. Kalau di daerah juga saya mengajak kepada pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Hukum segera menyampaikan kepada publik atas nomor yang diberikan oleh pemerintah, supaya kemudian tidak menjadi pertanyaan bagi publik atas pekerjaan yang hari ini kita laksanakan. Sehingga setiap pekerjaan dalam mempersiapkan kader pemimpin bangsa seperti partai nasional lainnya yang telah dilakukan, juga partai lokal juga haknya sama, kewajibannya sama, sehingga itu dapat diperhatikan oleh pemerintah dan juga masyarakat pada umumnya. Sehingga setiap kader yang telah dan sedang dan akan dipersiapkan melalui pembekalan atau orientasi kader Partai Lokal Papua Bersatu dapat berjalan dengan baik, sehingga saya juga tegas kepada KPU RI ataupun KPU Provinsi Papua, karena dalam verifikasi lalu saya sudah diberitahukan informasi dari partai lokal ini sudah melakukan kewajibannya, sehingga hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam memverifikasi atau menetapkan caleg yang diusung melalui Partai Lokal Papua Bersatu itu sudah menjadi hak dari partai lokal ini, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak menerima. Saya pikir hal-hal itu yang menjadi penting yang saya sampaikan pada kesempatan ini supaya dapat diketahui secara publik dan dapat kita laksanakan dengan damai dan aman di pemilu 2019 tanggal 14 April mendatang.
Ya, saya bisa pastikan mereka bisa ikut karena kewajiban yang menjadi sebuah partai politik mereka telah penuhi. Sehingga kepada KPU dan semua segera juga ada pertimbangan khusus karena ini di dalam undang-undang Otsus. Jadi itu yang penting. Kita sudah menjalankan undang-undang Otsus secara murni dan konsekuen. Jadi itu yang tadi saya sampaikan. Jadi tidak ada orang yang menjawab dengan dia punya pikiran sendiri. Kita selalu harus menjawab hukumnya. Jadi itu yang tadi saya katakan, ketika DPR mengesahkan sebuah regulasi terhitung dari tanggal yang ditetapkan sampai dengan 30 hari itu dinyatakan. Jadi itu aturannya yang saya bicara, tidak menurut pikiran saya. Sehingga hal-hal yang lain yang menjadi tanggung jawab lembaga yang terkait itu tanggung jawab mereka. Sehingga memberikan tanggung jawabnya kepada partai politik ketika dia membutuhkan syarat atau pemenuhan syarat dalam melaksanakan kewajibannya, supaya hak dia menjadi peserta pemilu 2019 itu sudah menjadi hak. Tidak ada orang. Oke? Kalau kurang kasih tahu. Artinya itu DPR sudah paripurna tapi eksekutif belum serahkan ke nomor. Jadi soal penerbolan mekanisme saya mau tegas begini. Ketika lembaga legislatif sudah mengesahkan itu sudah sah demi hukum. Kalau dia atau kelompok tertentu menyatakan itu tidak sah, maka dia tidak melaksanakan kewajibannya. Jadi itu di luar tanggung jawab prosedur pengesahan aturan, sehingga masing-masing ikut memberikan tanggung jawab kepada setiap lembaga, kepada setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Jadi ini sudah bicara persoalan pelayanan administrasi, sehingga kalau itu tidak dipenuhi oleh satu lembaga dari sisi tanggung jawab pelayanan administrasinya segera diselesaikan. Jadi kalau undang-undang ini tidak berlaku, Perdasus partai lokal, saya tegas bahwa Perdasus partai lokal sudah sah karena pemerintah daerah dan rakyat Papua, representasi Dewan Perwakilan Rakyat Papua telah mengesahkan. Titik, tidak ada yang mengatakan. Ya, hari ini kami laksanakan deklarasi Papua Tanah Hijau itu yang pertama. Nah, terpuji dan kita harus puji nama Tuhan di antara ini. Kedua, hari ini kita laksanakan pembekalan calon legislatif partai lokal Papua Bersatu, Provinsi Papua dan Papua Barat. Ini ada tindakan hukum. Ada tindakan hukum daripada pemerintah Republik Indonesia terhadap kewenangan pemerintah Provinsi Papua, yaitu keputusan MK 137/2015. Itu gugurkan pasal 251 dan pasal 144 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Berarti Menteri Dalam Negeri tidak punya kewenangan untuk membatalkan 3 raperdasus yang disusun oleh DPR Provinsi Papua dan Gubernur Provinsi Papua. Sehingga secara hukum positif berarti pemerintah Provinsi Papua segera mengeluarkan dan mengesahkan 3 perdasus, memberikan penomoran terhadap 3 raperdasus yang ditetapkan oleh DPR Provinsi Papua pada tahun 2016. Ya toh? Persoalan terhadap partai lokal Papua Bersatu itu sah demi hukum. Kenapa demikian? Karena ada tindakan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia itu pada tanggal 15 Februari 2015
Direktur Tata Hukum Negara Republik Indonesia telah menandatangani berita acara dokumen Partai Lokal Papua Bersatu, maka Partai Lokal Papua Bersatu sah demi hukum siap menjadi peserta pemilu 2019. Jadi kalau penomoran itu bisa saja diwawancara ke biro hukum, jangan kita yang jawab, karena hak dan kewajiban kita sudah terpenuhi. Kami masyarakat melaksanakan aturan yang DPR sudah sahkan, sehingga ada kewajiban pemerintah itu diwawancara langsung ke mereka. Nanti akan jelas di situ. Sehingga kami sudah anggap bahwa memenuhi atau partai lokal itu saya nyatakan atas nama pemerintah daerah bahwa dia sah demi hukum. Ya, jadi kemarin kan Mendagri menolak 3 raperda itu kan persoalan itu kan begini. Alasannya kan belum ada legitimasi. Saya bilang ya legitimasi di bagian mana? Ya toh? Legitimasi itu kan keputusan MK itu Mendagri tidak punya kewenangan menolak 3 raperda. Ya toh? Karena 3 perdasus itu sudah sah demi hukum secara hukum positif dan berlaku di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ya toh? Jadi ada hal-hal yang perlu dijawab seorang pimpinan partai politik, ada yang saya jawab. Jadi ada juga yang lembaga terkait yang punya kewenangan. Tidak bisa dijawab oleh kita. Jadi harus bedakan. Wartawan juga bertanya supaya semua berjalan. Jangan orang lain punya hak jawab, kita yang jawab, tidak boleh. Sehingga kami anggap secara rasional, secara hukum bahwa partai lokal itu sudah sah demi hukum karena kami sudah sahkan. Soal tanggung jawab lembaga lain itulah yang tadi saya sampaikan, sehingga kalau mau mendapat informasi jelas nanti mereka akan sampaikan. Iya. Begitu. Ya. Jadi hari ini saya beberkan di media bahwa proses pembekalan ini kan ada tindakan hukum. Kami mendaftar secara resmi pada tanggal 13 Oktober 2017 sesuai Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2007 dan Peraturan KPU Nomor 7 juga tahun 2017. Berarti kami punya hak sebagai peserta pemilu 2019. Mungkin begitu. Itu saya jantan lain-lain. Pastikan kan nanti biro. Oke, terima kasih semua. Ya, jadi bilang di sana dokumen sudah buka. Kemudian biro hukum itu partai lokalnya nomor berapa? Itu kan nanti masing-masing lembaga akan jawab sendiri-sendiri. Iya toh? Yang penting legitimasi atas nama rakyat Papua saya sudah sahkan.